So, hi guys, sorry ya, keputus ya. Jadi tadi kita lagi ngomongin soal how to get help dan kita mungkin nunggu dulu sampai Karina masuk ke sini ya. Karina, oke. Hai Karina, kita join in. Oke. Karina. Hai. Ada suaranya Kita ada. ada. Kita kok kalau misalnya ngobrol sejam kayaknya nggak pernah cukup ya Kar ya. Kayak aduh. Terus I mean and other than that topik-topik kayak gini tuh emang juga ya memang ya gini ya temen-temen yang nonton gitu misalnya kan oh aku kesini untuk mencari bantuan nih gitu kan ya kita Iya, nggak usah ngomongin oh langsung ke psikolog atau langsung ke personal trainer yang betul. nonton pun berarti kan oh di top aku butuh bantuan atau support di topik itu misalnya gitu. Mm-mm, 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 mm-mm. Ya, ya oke, good, watch, listen, learn. Habis itu you Yes. need to do, right? Kayak Yes, yes, by yes. watching IG live for an hour, I will get thin. Wah, nggak bisa tuh. Iya, Saya iya. mau Itu clickbait, itu. clickbait, guys. Ih, aku juga mau kalau nonton IG sejam terus kurus, aku juga mau. Ada. Enak lagi sambil nonton gitu ya, tiba-tiba, wah, kok kurus. Iya. Bener banget. Jadi yang we want to address here sih sebenarnya lebih kayak untuk bisa self-management gitu loh. That we do need the help that we think we do gitu. Jadi kalau tadi kalau misalnya seperti Karina bilang, when you started to try to convince yourself that you do not need help, even secara turun berat badan atau even secara dari sisi mental health-nya, then you need help. Yes. Iya. Iya, Mm-mm. nggak usah kayak bukan nggak usah kayak terlepas dari ya gini misalnya kalau biasanya tuh kalau yang ngomongin oh how do we know if we need help gitu gitu ya. Yeah, I have a list of like symptoms or like yeah things you need to check to yourself gitu misalnya kayak Ya, burnout, stress itu semua kan ada gejalanya gitu ya. betul, Dan yang betul. mungkin nanti gue ini deh gue send ke message ya United Fitness nanti United Fitness Boleh, bisa boleh. post gitu ya. Oh nih kalau Boleh, boleh. stres segini apa segala macam. But iya, iya itu kalau udah sampai ke situ udah definitely lah kalau gitu ya. Definitely ya go get help because if you don't do it nanti beresiko gini gitu. Kita juga bikinin konten dan analisis itu gitu. Iya, But really in essence gitu ya. Yeah, when do you need help? When you're trying to convince yourself that you don't. iya, Because iya. if you really and truly do not need help kan ya you just do gitu. Iya. Ya, gitu, Nanti kita gitu juga ya. bisa kolaborasi dari mana dari sisi apa health itu yang kapan yang memang kita perlu bantuan gitu. Hmm, Karena kadang gue perhatiin banyak banget orang yang kayak maksa ngoyo gitu loh. Kayak gue mau turun berat badan, oke gue ikut kelas yang high intensity interval training deh. Pasti gue bisa kurus gitu. Nah, hmm, jurangnya nih di sini. Nanti you will find yourself so tired. Dan kayaknya Karina juga apa ada kan teorinya ya di mana badan tuh udah ada alert stressnya gitu loh. Dan ketika itu ya, terlalu di push and you push sampai pada akhirnya antara ya cedera atau emang udah I'm just mentally tired gitu. Karena dari physical trainingnya yang terlalu capek, terlalu lelah itu bisa terjadi juga gitu. ya. Jadi And dengan adanya sorry, go ahead. no, good, good. Oke, jadi kalau misalnya dari sisi health-nya sendiri, kayak Ya, we need to find that sweet spot gimana dan right. dari health dari physical health itu sendiri pun nggak cuma kardio gue lari aja tiap hari gitu. No, it's not as simple as you think gitu loh. Or if it's that simple as you think, ini profession tuh nggak ada gitu. Hmm. Ya, yeah, see, this Iya, buat profession apa will not ada? exist. Yes, we are here to help you dan jangan disalahkan juga dengan misalnya, oh dia PT-nya nih berhasil nih orang sama PT itu, jadinya gue sama dia jadi pasti gue berhasil juga. Belum tentu juga gitu. We just help you through your goals, but it is not us. Kan nggak mungkin dong kita datang dan kita mulai kayak, oke kita kikis lemaknya segini ya. Iya, Nggak mungkin juga gitu kan, nggak bisa kan. Kayak iya, misalnya Karina please take the problems away from my ears gitu, itu kan iya. juga nggak Ini gue mungkin tarik. kan ditarik aja gitu, nggak bisa. It still depends on ourselves, that is the X factor, the itunya ya, dorongannya itu jadi dari diri sendiri Iya, ya. Mm-mm. iya.
Jadi dari diri sendirinya itu berarti kalau gitu the X factor, dan kan kita mau menjawab X factornya apa gitu ya. Mm-mm, I mm-mm. guess a strong enough personal motivation gitu ya. Bukan apa tadi, internal motivation. Oh, harus internal motivation kalau mau kurus? Enggak. Harus external motivation to start with. Iya sih, kayak nggak ada pilihan lain gitu ya. Karena kan itu Mm-mm, mau mm-mm. mau turun berat badan aja itu udah eksternal tuh oke gitu. Iya. So it's not a internal external in this case. Apa sih X Mm-mm, factornya gitu. Tapi mm-mm. a strong enough, strong itu ya Yes. strong yang for you ya gitu ya. Kayak tadi di contoh yang gue bahas itu orang yang si bapak ya, dia udah bapak-bapak sih sekarang. Si bapak yang uh, kurusin badannya supaya bisa nanti kalau anak perempuan yang menikah bisa jalan sama dia di gereja, di aisle gitu ya. Itu kan Mm-hmm. super eksternal, but that is a personal motivation kan, dia yang Yes, mau. yes, yes. Jadi So it personal is strong. motivation is not always internal motivation, bukan selalu itu ya. Bukan, ya, nggak There you selalu. go. Strong enough personal motivation is the X factor gitu. And Personal motivation. kayak gue mau apa namanya, ini tahu sih kita bilang mau wrap up, cuma gue mau nambahin dikit gitu ya, Gak urusan apa-apa. tadi balance, sweet spot dan lain sebagainya gitu. Dimana gue adalah psikolog gitu ya, dan Ya. gue pun punya psikolog gitu. Hah, buat apa? Berarti kamu nggak bisa menyelesaikan masalahmu sendiri ya gitu. Bisa sih to a lot, to like a very high extent bisa sih gitu, tapi gue ke psikolog bukan minta ya, karena gue udah right mindset ya gitu. Gue ke psikolog mah bukan minta, mbak gue manggil psikolog gue mbak tolong selesaikan masalahku, bukan itu. Gue ke psikolog, goal gue atau ya tujuan atau motivasi tadi, kalau kita mau pakai kata-kata motivasi, adalah gue mau memahami diri gue lebih dalam, satu, sama dua, gue mau memaintain mental health gue supaya gue tetap mentally healthy, karena gue psikolog yang membantu merawat mental health orang lain gitu. So what's my sweet spot? I don't do this every week. Kayak gue nggak counseling seminggu sekali gitu, because that's not Yeah. my sweet spot. I don't need counseling seminggu sekali. Some people do ketika ada masalah yang emang active and big and sangat-sangat mengganggu. Ya my clients, a lot of my clients yang see me, maybe they need to see me once a week gitu. And a lot of them, bukan say maybe, a lot of them actually do gitu ya. Whether or not they end up seeing me every week, ya itu kan tetap pilihan dia. Gue nggak bisa paksa-paksa juga ya gitu. Cuman itu my sweet spot is not weekly counseling, because yes, I can solve most issues in my life. I can regulate most feelings I have gitu ya, kayak gejolak-gejolak perasaan gue. Bukan berarti gue nggak punya perasaan kan gitu, kayak gue punya perasaan, kadang marah, kadang sedih, kadang worried segala macam, tapi gue udah tahu cara mengelolanya gitu. Makanya gue nggak perlu minta tolong sama orang lain buat tolong regulate my feelings gitu. I don't need that anymore. Nggak mungkin. So I can do it myself gitu. But I still need help gitu ya. Ini makanya ini yang perlu, mungkin kayak step one-nya teman-teman, baik mau kayak aduh counseling nggak ya, atau kayak aduh olahraga nggak ya, aduh diet nggak ya gitu ya misalnya ya. Put like a right one sentence of pengakuan gitu. Campur-campur sih ngomongnya. Satu kalimat pengakuan, one sentence of admission gitu. I still need help, atau I need help in titik gitu ya. Yes. And be specific. Kalau misalnya bilang I need help in taking care of my mental health. Good, yes, we all do gitu ya. Ada area spesifik yang nggak gitu. Atau misalnya I need help in sports. Okay, which part of sports? Untuk apakah memaintain habit, apakah memulai, apakah sport atau exercise yang pas itu. Jadi coba dicari tuh spesifiknya, dan buatlah kalimat pengakuan itu. I still or I need help in titik. Kalau gue terkait counseling, I still and I need help in understanding myself deeper gitu. Kayak understanding myself tok aja sih I do already ya gitu. Tapi gue butuh orang lain tuh, bukan untuk ngasih tahu ke gue, tapi itu kan butuh proses ini, tektok gitu ya, untuk ya bisa jadi ya gitu. So, wow, it's a deeper understanding of myself gitu. Itu aku
gue nggak bisa sendiri tuh gitu, Iya, walaupun iya. gue psikolog, Iya. gue bisa membantu orang lain melakukan itu gitu ya, karena gue ada orang luar gitu, kayak ya gue gue sebagai psikolog ke klien gue tuh memberikan pemahaman lebih dalam Iya. kepada Iya. mereka tentang diri mereka, tapi gue sendiri masih, at least at this moment, ya ada limitnya lah, ya dulu main bagus gitu tapi ada limitnya Iya. di mana ya nggak bisa sih, ada hal-hal yang gue nggak paham, bingung, nggak tahu cara ngedaleminnya dan Halo, lain Kar? sebagainya gitu. Sorry. Jadi Iya, ya, so jadi that's iya, my sama. kalimat of pengakuan gitu ya, in mental health gitu, kayak saya masih butuh bantuan Hmm, untuk memahami diri lebih dalam lagi gitu, mungkin kalau gue spesifiknya hmm, gitu, hmm. bukan untuk Iya, iya. uh, self care udah bisa, gue udah jago, bukan untuk misalnya family issues gitu ya, not that it's solved or anything, kayak family issues kan pasti sana sini pasti ada, tapi ya gue sudah Iya, tahu limitasi gue, sudah tahu kondisinya. Gue ke psikolog 100 kali juga masalah itu, kalau gue tahu emang itu di luar kemampuan gue gitu ya, atau di luar iya. reach gue Mm-mm. ke psikolog 100 kali ya masalah itu yang itu masih ada aja terus, jadi gue kayak oh ya aku ke psikolog bukan untuk masalah itu gitu. So Mm-mm. yeah, find that specific, or a few specific things lah, karena it doesn't have to be one, but Mm-mm. start with one. Find that specific Betul. thing you want to admit you need help with, whether it's Mhm. untuk nanti yang misalnya mencoba konseling ataupun olahraga, mental health dan Nah, lain yang sebagainya. olahraga mungkin aku bisa tambahin. Kalau tadi kan apa dari lu kan lebih untuk memahami diri sendiri ya. Kalau gue pribadi suka juga gue ditanyain, lu kan udah jadi PT dah, ngapain lu masih masih Hmm. masih cari PT lain gitu? Lu kan udah jadi PT, udah tahu caranya kayak gimana gitu. Oke, ini gue mau klarifikasi. Yes, gue masih PT juga. Iya, Iya. ya gue klarifikasi dulu gitu. Karena gini. Iya. Sama kayak lu. Kemarin ini sempat dibahas juga tentang yang namanya mind muscle connection gitu. Jadi dari otak, lu harus bisa Hmm. coba connect nih sama badan lu sendiri. Nah ini juga gue pun secara pribadi, gue pengen lebih paham sama diri gue sendiri gitu loh. Itu dia kenapa gue kadang masih suka cari orang untuk bantu gue training. Karena gue juga sadar, misalnya kelemahan gue nih, di flexibility gue lemah banget deh. Gue masih perlu banyak bantuan di situ, dan gue tuh orangnya tuh yang agak aduh gue nih sebenarnya males ya yoga ya. Jadi gue kan harus cari Hmm. cara lain gitu kan. Dan gue ya udah gue cari orang yang bisa ngajarin gue gitu. Dan and I need help because of that. Jadi bukan karena gue PT, oke gue udah tahu semua tentang fitness, jadi fitness trainer tuh gimana. No, it doesn't stop there. Even yang fitness trainer yang memang sudah umurnya udah pengalaman itu udah senior, jam terbangnya udah tinggi. Nah, mereka pun nggak stop di Ya. situ. Masih juga mereka, gue pengen belajar ini, gue pengen belajar itu, even sampai sekarang fitnessnya udah mulai merambah ke ke bagian psikologi juga gitu, karena erat sekali gitu kaitannya. Iya, jadi pokoknya selalu ada hal baru yang bisa kita belajar gitu. Jadi selain intinya kita harus mempelajari apa yang kita perlukan gitu, and we need to address what that is gitu. Dan kalau emang Ya. if you need help ya udah gitu, wajar-wajar aja, bukan Dan berarti lu paling hebat sedunia, nggak perlu siapapun, nggak juga ya. betul betul. Mm-mm. Berarti gini sih, tadi kan step awalnya berarti kayak find out what you need gitu kan, and Mm-mm. I want to address it, kayak maksudnya kayak tenang guys gitu ya, saya paham gitu, bahkan untuk di step awal itu aja bisa jadi susah kan, kayak ya aku nggak tahu aku butuhnya apa, ya udah, Mm-mm. ya itu makin udah oke, ya itu jadi makin kasarnya kayak betul itu susah, jadi Iya. makin gampang lagi kalau gitu buat gua, maksudnya kayak ya udah kalau bahkan itu wajar, dan tapi kalau bahkan di level standar level bawahnya, yaitu menyadari dan memahami bagian mana yang butuh bantuan aja kesulitan, Iya. again wajar ya, that's not okay. Ya Mm-mm. kalau gitu ya itu dong butuh pertolongannya kan gitu. Iya, Ya udah, betul. dan that sentence of admission might sound like this, kayak kalau di konseling nanti gue coba bikin yang ini juga, yang kayak olahraga gitu misalnya. Iya. Aku butuh bantuan mengidentifikasi bagian mana yang perlu dibantu, titik gitu misalnya. So
ya udah butuh bantuan kan, itu kan yang penting Iya. itu depannya. Ya udah, Heeh. kalau itu area mananya bingung, ya you can, I would say you can start anywhere then, atau you can start with yang paling mengganggu gitu. Misalnya gini, kan kita pernah Betul. ngobrol, jadi dari mana nih kalau urusin fisiknya dulu atau mental health-nya dulu apa gimana gitu, kayak kita waktu itu pas ngomongnya pas live juga kok, seingat gue. Iya, iya. Nah, Heeh. kalau Ada. misalnya nggak tahu kan, ya nggak tahu nih, aku juga bingung mesti tanya ke siapa, apakah aku konseling dulu atau olahraga dulu gitu misalnya. Mm-mm. Kalau nggak yakin itu, just start with whichever yang lebih Betul, mendesak gitu, kayak lebih mengganggu dan lebih nggak enak. Nanti betul. ya saya sih berharap, ya makanya mental health is so important gitu ya, for coaches, for doctors, for Ya, anyone gitu, for parents, for anyone. Jadi ketika kamu ke expert yang manapun gitu, kalau nanti si expertnya paham betul esensi olahraga, badan, segala macam. Ini kita ya. ngomonginnya fisik sama mental aja deh gitu ya. Mm-mm. Mm. Uh, Meskipun lu ternyata lebih, kayaknya ternyata konseling dulu ternyata, tapi Betul. dia udah ke fitness dulu misalnya gitu, ke Mm-mm. PT Mm-mm. dulu. Ya, PT yang baik, yang terus belajar, yang terus berkembang, akan nanti paham untuk bisa guide dan support kliennya, si klien PT ini, untuk ya oke, okay, you keep, we still do this, and of course karena physical health kan penting gitu ya, Betul, kita betul. terus physical health, Mm-mm. tapi dikasih tahu gitu kayak, tapi ini ya gue nggak tahu cara ngomongnya mungkin dari PT Iya, gimana ya, iya, iya. tapi it will be even better or optimal, atau bahkan it would not work kalau memang se-ekstrim Mm-mm. itu, Mm-mm. unless you also see a Yes. psychologist or Itu counselor gitu. actually baru kejadian dan gue bisa testify to that, yes. Jadi ada Ya, orang gitu. yang Jadi kayaknya very insecure. Nah, ini orang kayaknya nggak cuma di sini doang deh. Ini. Dan gue bilang, oke, sorry kalau gue boleh tanya, ada nggak lo seeking mental health? Gue pernah ngomong kayak begitu juga. Jadi dari situ gue bisa lebih address lebih banyak gitu loh. Nggak gue ya, paksain harus begini-begini. Karena dengan misalnya PT yang memang nggak paham mental conditionnya dari si kliennya itu, ujung-ujungnya jadi kita sebenarnya nggak maksa gitu loh, tapi akan terkesan seperti kita memaksa gitu loh. Jadi kenapa kalau dari diri aku sendiri, kalau misalnya aku udah ngeliat sign-nya, ini udah mulai oke, baru deh gue angkat bicara, have you ever seen someone about your problem? Gue pasti ngomong kayak gitu, karena ada anxiety yang awal-awalnya ya dari right. motivation, tapi asal jadi anxiety gitu ujung-ujungnya gitu. And this could Nah, be a good place to stop in that, kalau kita ngomongnya harus weight loss nih ya, maksudnya ya in this episode gitu. Misalnya klien lo gitu, oke, mau weight loss gitu ya, motivasinya apapun lah terserah tadi gitu ya, terus udah mencapai target apapun itu targetnya. Jika ada, tadi gue suka pakai term insecurity gitu ya, jika ada insecurity yang itu adalah urusan mental health gitu ya, betul. yang tidak di address, yang tidak di tackle, yang tidak diberesin, diurusin, disentuh gitu, Ya, lalu sudah tercapai loh semua goal fisiknya gitu ya, apapun itu, baik BMI, berat badan, apa segala macam, dia tetap ngerasa kayak anxious kayak ya, kan something's kayak not right. ya belum, kayak dia bakal tetap bilang ke lo sebagai PT-nya, belum gitu, kayak enggak, kok enggak sih, padahal udah naik timbangan sesuai angkanya target gitu kan, kalau memang pakai target angka dia bakal tetap kayak enggak, tapi gitu. And then what Tapi can you do, you already did your job PT gitu ya, coach udah do her job karena udah bener angkanya gitu, tapi kok si kliennya masih enggak gitu ya, itu bukan salah coach gitu. Coach udah bener, udah goal coach sudah mantap kan, angkanya udah dapet kalau memang settingnya secara angka gitu. Tapi ya berarti si klien ini itu perlu, dan yang kalau di sini ada coach ya, yang nonton, coach lain gitu ya, ya that could be like, of course ini need more talk and need more processing ya, gitu ya ini untuk penting belajar. sih, Tapi penting ya sekali. itu Karena satu marker penting kali ketika target betul. yang kalian set bersama, kan target selalu disetnya bareng ya gitu, sama klien dan coachnya gitu. Gue juga kalau counseling, gue set target bukan gue yang set, bukan dia pun, tapi kita sama-sama nanti kita bikin yang make sense, yang Ya, doable, yang realistic gitu kan.
Kalau targetnya itu udah tercapai tapi dia masih, si orang ini masih kayak no, 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 then there's something else that they need, gitu aja. True. Something else-nya Very true. apa? Ya kita cari tahu bersama gitu. Iya, benar, Ya. benar. Iya. So, kita wrapping up aja ya. So, the X factor, guys, is personal motivation. Personal motivation is not internal motivation, and it's also not only external motivation. It can be either one. Yang pasti itu this motivation itu ya, kalau misalnya kita mau bicara soal intrinsiknya doang, just basically yang we find enjoyable gitu. Nah, kita sering salah di sini nih. Bahkan aku juga jadi belajar baru sih. Gue baru belajar kayak, oh iya ya, oh dari itu extrinsic. Jadi kalau gue mau kurus, gue mau turun berat badan karena gue sakit, itu ternyata eksternal, guys. Gitu. Tapi Iya, yang kepakaran penting itu. personal motivation mau eksternal mau internal kayak pokoknya yang penting personal motivation itu ada gitu ya, Kak ya. Iya. Iya, itu dia. Mungkin dari Karina mau nambahin sesuatu nggak sebelum kita Apa ya? habisin sesi ini? Enggak sih, kayaknya I think that is the conclusion gitu, bahwa kalau mau ya kalau dikalimatin nih gitu. Ya kan, ya biar inilah, biar masuknya tuh kalimat bukan hanya kata-kata gitu kali. Jika mau mengurangi berat badan, kan kita janjinya kan ini, Del. Di judul kita kan how to get apa sih kalimatnya? Nggak, what you need to lose that weight for good, kebalik. gitu. What you need to know to lose that weight for good. Yes. Oke. Gue jawab aja itu gitu. What you need to know to lose that weight for good. For good itu kan artinya setelah lose stay. Lagi. Iya, itu ya. Oke. Berarti bukan hanya lose lalu lose lagi, itu beda lagi tuh. Itu ada itu new goal itu. Yeah. Tapi lose that weight you've lost, and you don't gain it back in an extreme gitu. Yeah. To do that, you need personal motivation to start, a strong enough personal motivation untuk memulai, strong enough personal motivation untuk melanjutkan prosesnya, proses weight loss-nya. Lalu setelah sampai goalnya gitu ya, udah lose the weight kan, untuk lose that weight for good, perlu apa? Perlu ketemu internal motivation untuk tetap di weight itu. Artinya apa? Kalau secara, I think kalau gue secara konkretnya gitu ya, karena kan tadi campuran ini ya, taruh campuran diet dan campuran olahraganya gitu. Ya berarti cari kombinasi dietnya yang enak di lo gimana, sama kombinasi olahraganya yang enak di lo gimana. Itu berarti preferensi. Iya, itu bisa dicek di IGTV kita yang minggu lalu kalau misalnya mau kurang lebih tahu ya. Karena pola makan nggak bisa tuh orang yang turun berat badan ditanyain sama kita, itu dietnya gimana kok bisa berhasil, atau itu olahraga apa kok bisa berhasil, karena kembali lagi ke preferensi orang masing-masing gitu. Nah, finding that sweet spot and to be able to balance yourself, nah itu dia triknya. That's the art. That's the art. Iya. Oke deh. Thank you juga, Kar, udah jadi our guest the second time ya. Dan 1 jam gak pernah cukup ya. Selalu lewat deh. Aduh. Oke deh, Kar, kalau gitu. So, moga-moga kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. Someday ya. Oke. Thank you, Kar. Thank you semuanya udah join di G-Live kita. Stay safe, stay healthy, and stay fit. Bye-bye.